La tahzan, kamu jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kami. Manusia selalu merasa dekat dengan Allah bila perlu pada Allah. Tapi kalau dia sedang enjoy, sedang nikmat, sedang serono, sedang happy, dia tak rasa. Ketika berada di dalam gua, Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, kamu jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kami. Bila diartikan kebersamaan seperti mana bersamanya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, berarti ada yang lain di sebelah situ. Maka itu tidak mungkin untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga ketika dalam hadis qudsi baginda Rasulullah bersabda, dalam hadis qudsi Allah berfirman, abdi maridtu wa lam tazurni, wahai hambaku saya sakit, kamu tidak ziarah kepada saya. Yani kenapa kamu tidak mengunjungi saya? Kata hamba mengatakan, kaifa maridtu wa anta rabb, bagaimana kamu sakit sementara engkau adalah Tuhan? Allah menjawab, tidakkah kamu mengetahui kalau kamu menziarahi hambaku yang sakit, maka kamu dapati aku di sana. Kalimat di situ, saya sakit. Ya Allah maksudnya. Mana ada Allah sakit? Kamu akan dapati saya di sana. Yang pada orang yang sakit. Maksudnya berarti di tempat lain tak ada. Di tempat orang sehat tak ada. Kalimat seperti ini di dalam Quran dan juga dalam hadis begitu banyak. Tapi tidak boleh difahami secara literal, secara bahasa, karena akan keliru dan menyimpang bila difahami secara literal. Maka diartikan dekatnya Allah dengan orang yang sakit, maksudnya adalah orang yang berdoa di tempat orang yang sakit mustajab. Dekatnya Allah bersama dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ketika berada di dalam gua, mempunyai maksud keamanan dan keselamatan, disebabkan mereka dalam keadaan risau dikejar oleh kaum musyrikin. Jadi makna dekat itu sendiri, kebersamaan Allah dengan hamba, mempunyai makna yang maknawi, spiritual, dan tidak boleh difahami secara literal. Sama juga ketika di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Yani kalau sudah nyawa ruh sampai ke tenggorokan, wa antum hinaidin tanzurun, kamu waktu itu tengok orang sedang dalam keadaan naza, itu mau meninggal dunia, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami Allah lebih dekat berbandingkan kamu. Ini orang sedang sakit, kita di sebelahnya, terus katanya Allah lebih dekat. Macam mana katakan lebih dekat di sini? Ianya bukan merujuk kepada dekatnya jisim. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang cipta manusia, kami tahu isi hatinya, kami lebih dekat dari manusia daripada urat pada lehernya. Macam mana katakan dekat? Ada lebih dekat lagi di dalam ke? Ianya bukan diartikan seperti mana kedekatan dalam arti literal. Jadi pada ayat-ayat dan juga dalam hadis, kalimat-kalimat dekat, kalimat bersama, kalimat turun, itu tidak boleh difahami secara literal, karena Allah Subhanahu wa taala tidak tertakluk dengan makhluknya, baik pada masa atau pada tempat. Namun kalimat itu dipakai mempunyai maksud sejauh mana manusia itu menyaksikan kedekatan Allah pada dirinya setelah Allah mengisytiharkan betapa dekatnya dia kepada hambanya. Persoalannya bukan pada dekatnya Allah terhadap hamba, karena itu sudah satu reality. Makanya dikatakan dengan famin aina anta wujudu qurbih, yani bagaimana orang tidak merasa mengetahui Allah itu dekat padanya. Lah dia ada, ini siapa yang bagi dia cipta ini? Tak mungkin orang akan tengok kereta, kereta ini ada dengan sendiri. Tak mungkin ada. Alam semesta boleh ada dengan sendiri tanpa ada yang menciptakan. Mengetahui adanya yang mengadakan dengan melihat apa yang ada, itulah bahagian daripada arti
dekat dengan Allah, menyaksikan Allah pada apa yang dilihat pada makhluk-makhluknya Allah, syuhudul mukawwin minat takwin atau minal kaun. Menyaksikan al-mukawwin, al-mukawwin yang mencipta alam. Dengan apa? Dengan menyaksikan alam. Hadza arti daripada dekat dengan Allah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala pada apa saja. Dan level ini tentunya tidak sama satu dengan yang lain. Kebanyakan manusia ingat rasa dekat dengan Allah bila susah, bila musibah, bila dia menangis, kalau dia tersentuh, dekatnya Allah dengan aku. Manusia selalu merasa dekat dengan Allah bila perlu pada Allah. Tapi kalau dia sedang enjoy, sedang nikmat, sedang serono, sedang happy, dia tak rasa. Dia hanya lihat kepada apa yang dirasa pada kegembiraan dan kesenangan itu sendiri. Hada satu level. Oleh hada dikatakan, kenalilah Allah dalam keadaan kamu senang, Allah akan kenal kepada kamu dalam keadaan kamu susah. Karena kebanyakan orang itu ingatnya pada Allah pada saat susah, bukan dalam keadaan senang. Hada pada kalimat dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa kata beliau mengatakan, fatastafida min hadhihi al-musyahadah, yakni kalau kamu sudah memahami bahwa arti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kamu menyaksikan betapa Allah memantau kamu, melihat kamu, memerhati kepada kamu, maka akan dilihat hasil daripada kedekatan Allah kepada kamu. Dengan penyaksian tersebut, kamu malu pada Dia, kamu sopan pada Dia, kamu risau untuk tidak dilihat pada tempat yang Allah suruh kamu ada, atau kamu tiada pada tempat, atau kamu ada pada tempat yang Allah suruh kamu tiada. Ini hasil daripada orang rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malu. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana dia tahu kalau Allah memantau kepada dia 24 jam, tetapi dia tidak menghargai pemantauan Allah dengan melakukan hal-hal yang mungkin, bukan makruh ataupun haram, tapi melakukan sesuatu yang mubah, tetapi ianya tidak layak dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan punya rasa malu. Walihada dikatakan, apakah maksud daripada orang merasa dekat dengan Allah? Artinya adalah tidak ada di tempat yang Allah larang dia untuk ada, dan dia mesti ada pada tempat yang Allah suruh dia ada. Itu arti juga rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza maqamul ihsan, kedudukan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika tidak, ketahuilah bahwasanya Allah melihat kamu.